Anne memakai kotoran dari binatang untuk mengolesi badannya. Demikian begitu, zombie tidak bisa mencium bau badannya. Kemudian Anne menuangkan darahnya ke HP mainan. Bau darahnya dan bunyi dari HP ini bisa menarik perhatian dari zombie. Dan ternyata zombie sedang datang. Anne segera berlari ke hutan. Tapi bukan melarikan diri. Anne mengambil kesempatan ini untuk masuk ke sebuah rumah agar mencari makanan. Di sebelah dua jenazah yang sudah kering, ada sebuah pistol. Tapi sayangnya tidak ada peluru di dalam pistol itu. Anne ke dapur, kulkas sudah berbau keras karena listriknya dimatikan. Untungnya masih ada beberapa kaleng makanan. Saat ini, suara dari zombie semakin dekat. Anne mengambil makanan dengan cepat lalu berlari. Di belakangnya, banyak sekali zombie yang sedang mengejarnya. Anne melewati sebuah pagar besi tapi perutnya terluka. Meskipun begitu, Anne masih berusaha untuk berlari secepatnya. Anne menuangkan badannya dengan air kencing untuk mengganti bau badannya. Ternyata zombie tidak mengejar Anne lagi, jadi Anne bisa aman sebentar. Di tepi sungai, Anne menjahit lukanya sendiri. Semua skill ini, Anne belajar dari suaminya, Jason. 6 bulan yang lalu, pandemi zombie muncul. Jason membawa Anne dan anak mereka ke hutan. Jason mengajarkan banyak skill dan cara memakai pistol untuk Anne. Mereka berpikir bahwa bisa hidup seperti ini sebentar. Akan tetapi, pada suatu hari, anak mereka demam, jadi Jason harus mencari obat untuk anaknya. Tapi malam hari itu, Jason sudah tidak kembali lagi. Hari berikutnya, Anne ketemu jenazah Jason yang sudah digigit banyak bagian. Di tangan Jason ialah obat demam. Sejak waktu itu, Anne mengurus anaknya sendiri. Pertama kali Anne mencari makanan, dia ketemu zombie yang sedang makan. Anne maju pelan-pelan lalu menembak zombie. Darah zombie ditinggal di baju Anne, tapi Anne tidak tahu. Setelah pulang, Anne buru-buru memeluk anaknya yang sedang menangis. Akibatnya, anak Anne sudah tersentuh darah zombie. Anne khawatir sekali, dia berdoa untuk semuanya akan membaik. Tapi hal yang buruk masih terjadi, di perut anaknya muncul yang merah. Inilah tanda yang telah tertular. Anne tidak tahu harus bagaimana, dia memakai air panas untuk membunuh bakteri, dan minta maaf anaknya. Anaknya menangis terus-menerus. Anne duduk di sebelah anaknya semalaman. Akhirnya Anne memutuskan. Anne menghaluskan obat lalu mencampur dengan darahnya. Anak Anne diminum campuran itu, meskipun sangat derita tapi Anne merasa sedikit tenang. Dalam situasi ini, mungkin kematian adalah pembebasan. Hanya Anne yang hidup dalam penderitaan dan siksaan. Habis makanan, Anne mencari cacing di dalam pohon. Lalu makan cacing sama biskuit. Tapi baru saja makan sedikit, Anne sudah muntah. Di dunia yang banyak zombie ini, makanan adalah hal yang paling berharga. Anne tidak bisa makan makanan itu, jadi dia mencari yang lain. Baru saja keluar dari hutan, Anne ketemu 2 orang. Anne maju pelan-pelan, lalu menyadari bahwa mereka bukan zombie. Itulah segadis yang kotor dan seorang pria sedang pingsan. Si gadis melepaskan baju si pria. Di perutnya tidak merah, artinya dia tidak tertular. Anne merasa kasihan mereka jadi dia membawa mereka ke tempatnya. Si gadis bernama Olivia sedangkan si pria bernama Chris, pria ini adalah ayah tiri Olivia. Anggota yang lain di keluarga mereka sudah menjadi zombie. Sampai malam, Chris bangun, dia tidak mau mengganggu Anne jadi besok mereka akan pergi. Tanpa diduga, besok hujan deras sekali jadi mereka tidak bisa pergi. Setelah waktu tinggal bersama mereka yang cukup lama, Anne tidak mewaspadai lagi. Anne dan Chris juga semakin dekat. Olivia tidak suka hal ini, dia merasa Anne sudah merebut ayahnya. Khususnya malam hari itu, Olivia melihat ayahnya masuk ke dalam mobil Anne. Olivia semakin benci Anne. Hari berikutnya, Olivia pergi sendiri, dia membawa sedikit makanan yang terakhir. Akibatnya, Olivia bertemu dengan zombie di hutan. Chris dan Anne mendengar suara Olivia, mereka langsung berlari ke arah itu. Saat yang sangat berbahaya, Chris sudah mendorong jatuh zombie dan menyelamatkan Olivia. Tapi Chris diserang lagi oleh zombie. Anne mau membantu Chris tapi pistolnya tidak ada peluru. Tapi Anne masih maju. Chris memakai pistol dan memukul zombie sampai mati. Kebahayaan sudah lewat. Mereka tidak menyalahkan Olivia, Anne lagi merawat Olivia. Tempat ini sudah zombie ketahui, makanya mereka harus memindah ke tempat yang lain. Disarankan oleh Chris, akhirnya Anne setuju untuk pergi. Anne berdiri di depan makam suami dan anaknya, katakan selamat tinggal. Sebelum berangkat, mereka harus mencari makanan lagi. Kali ini Chris akan menjadi umpan untuk zombie. Chris memotong bahunya, lalu mengoleskan darahnya di dadanya. Untuk menarik zombie datang. Setelah mencium bau darah, suara zombie semakin keras.
Lalu zombie datang dengan cepat. Chris segera berlari, lalu dia menuangkan air kencing di badannya. Tapi bau darah masih tinggal di badannya. Zombie sudah sampai, Chris tidak bisa berlari ke tempat mereka tinggal, makanya dia berlari ke tempat yang lain. Sementara itu, Anne dan Olivia sudah mengoleskan kotoran binatang di badan mereka. Saat zombie mengejar Chris, mereka masuk ke sebuah rumah. Anne mencari makanan di dapur, Anne tidak tahu Olivia sedang mau membunuhnya. Ketika Anne mau pergi, Olivia memukul Anne sampai jatuh. Olivia mengikat Anne di dapur dan lepaskan masker Anne. Suara akan membuat zombie kembali ke sini dengan cepat. Sedangkan Olivia membawa semua makanan dan pergi. Tidak lama kemudian, zombie sudah di luar jendela. Anne berusaha untuk melepaskan ikat ini, lalu menuangkan badannya dengan deterjen. Lalu Anne masuk ke dalam kulkas, jadinya dia sudah aman. Sampai saat tidak ada suara lagi, Anne baru keluar dari kulkas. Tanpa diduga, baru saja keluar. Setelah membunuh zombie, Anne berlari ke tempat tinggal mereka. Sementara itu, Olivia berlari ke tepi jalan tapi dia lupa menuangkan air kencing. Dia kembali ke tempat tinggal mereka dan bertemu dengan Chris. Tapi zombie sudah mencium baunya jadi mereka datang. Chris menyuruh Olivia masuk ke mobil, sedangkan dia akan bertarung dengan zombie. Ketika Anne sampai, Chris sudah dikelilingi oleh zombie. Anne langsung menembak satu zombie. Kemudian Anne menembak zombie kedua tapi tidak tepat. Sisanya hanya satu peluru. Tapi baik Chris dan Olivia sedang diserang oleh zombie. Hanya bisa menyelamatkan seorang saja, Anne harus memilih siapa. Tidak bisa diduga, akhirnya Chris sudah meninggal. Anne membawa Olivia dan pergi. Kenapa Anne menyelamatkan seorang yang selalu mau membunuhnya? Karena Anne tahu bahwa di dunia ini, kematian adalah pembebasan. Bisa hidup barulah hal yang paling menderita. Khususnya harus hidup tanpa keluarga. Hal ini Anne sudah mengalami, jadi Anne sudah menyelamatkan Olivia. Jika melihat dari luar, mungkin Anne sudah menyelamatkan Olivia, tapi ternyata inilah hukuman yang paling keras.